menilai sebuah karya itu dikotominya itu bukan jelek bagus. Bahwa dikotomi dari menilai sebuah karya seni itu adalah kuat atau lemah. Karena kalau lemah itu kita bisa perbaiki untuk next film gitu. Prinsipnya kenapa ada ini tempat sebenarnya cuma satu. Saya ingin benar-benar memberikan rumah buat teman-teman pembuat film pendek. Idenya lebih jauh dari ini, maunya ada di online, punya apps khusus untuk film pendek. Mengenalkan Sinema Darurat sebagai apa ya namanya, screener dan distributor ya. Ya, salah satu pemutaran film. Ya memang beliau ini konsisten di film-film indie, disebutnya Sinema Darurat karena dia bisa nayangin di mana aja, makanya disebutnya Sinema Darurat. Yang mana? Hah? Yang cewek yang kagak ada maksud tiba-tiba mesti masuk kan brengsek. Masa pemain laki semua? Enggak ada seru sekali teman. Siapa nih om? Enggak, tapi fun aja, seru aja. Tapi kalau di sinetron sendiri pertimbangannya untuk ngambil one take itu kenapa? Dari dulu pengen buat one take. Itu menantang kalau Pengen aja gitu buat one take, cuman pada saat gua ngomong sama teman-teman gua yang pernah kasih respon, DOP-nya tunggu, dia mau. Ya udah. Ini terus suatu kehormatan Bapak Arya Dewa bisa datang ke sini, senang banget nonton film kita. Terima kasih banget, surprise banget. Tuh Mang Cek tadi nggak bilang, kau tahu ada Bapak gitu. Itu bukan surprise. Opa bukan bapak, opa. Opa. Mungkin pertama saya mau cerita dulu tentang film Andi. Film Andi ini sebenarnya kita itu di Mac itu kan kita biasanya di panggung bikin produksi itu, setiap 1 Mei itu kita bikin pertunjukan panggung gitu, karena udah beberapa kali kayaknya bosen deh, kita pengen sesuatu yang baru gitu. Akhirnya muncul ide, pengen bikin cerita lah, ini bener-bener film pertama, terus kita nyari ide sendiri apa ya, mumpung kebetulan waktu itu reviewnya masih kecil gitu, kita mikirnya ya buat kenang-kenangan, ntar kalau dia udah gede, ini loh muka kamu waktu kecil gitu. Terus jadi orang miskin itu susah banget buat aku ya, hidupnya nggak gitu. Belajar sama paman jadi orang miskin. Kalau Rojak Sama sih, tapi Miskin juga banyak miskin juga. Tapi ya Rojak tuh beda sama Cil, soalnya kalau Rojak kan tadi kan nonton, kalau Rojak mau beli sepatu harus ikut dulu dagang proses, kalau kita tinggal minta itulah. Dibikin banget tuh sama Mbak Kori, itu keren banget make up-nya tuh Mbak Kori. Sampai saya tes make up lah, jalan tuh keliling Kota Tua. Itu orang sampai ngikutin, sampai Satpol PP sampai gini. Itu orang mabuk di mana, digebukin di mana, jalan sendiri tuh dari. Akhirnya oh iya dapat, ya udah nih make up cakep. Balik lagi ke teman-teman, ya udah. Baru tuh mulai enak tuh kita coba blocking. Blocking tuh berapa kali tuh ya Bang ya? Jam 8 ya. Prinsipnya kenapa ada ini tempat sebenarnya cuma satu. Saya ingin benar-benar memberikan rumah buat teman-teman pembuat film pendek. Idenya lebih jauh dari ini, maunya ada di online, punya apps khusus untuk film pendek. Unfortunately karena biaya, jadi kita mulai dulu dari sini, tapi ini saya harapkan menjadi rumah. Anggaplah saya bapak kosnya, saya nggak ngerti film, saya nggak ngerti apa, tapi saya ingin ini komunitas yang pakai ini terus. Jadi ini jangan berhenti di sini, kita akan coba plan ini bisa dilakukan seminggu 2 kali, dan mungkin nanti hari Kamis atau hari Sabtu. Saya serahkan semua ke teman-teman, gimana, makanya ada Panji di sini juga, gimana caranya kumpulin semua, karena
sayang banyak sekali film pendek Indonesia yang bagus, tapi setelah menang festival misalnya yang sudah dibuat oleh Bung Arya, habis itu kemana? Mau nonton di mana? Mau dilihat sama siapa? Karena saya percaya semua orang yang pengen bikin film pendek atau panjang, tujuan akhirnya kan ingin karyanya dinikmati. Karena pasti itu keinginan utama yang orang semua. Memang spesialis untuk film-film indie. Nah, acara malam ini sebenarnya mengenalkan Sinema Darurat sebagai apa ya namanya? Screener dan distributor ya. Ya salah satu pemutaran film. Ya, memang beliau ini konsisten di film-film indie. Disebutnya Sinema Darurat karena dia bisa nayangin di mana aja, makanya disebutnya Sinema Darurat. Yang mesti maksakan ada adegan yang itu yang gue sebel. Ya itu adegan yang mana tuh? Itu orangnya sebelah sana loh. Tapi nggak fun aja kita main, seru-seru aja. Yang mana adegan? Hah? Yang cewek yang kagak ada maksud tiba-tiba mesti masuk kan brengsek. Masa main laki semua? Nggak ada seru sekali teman. Siapa nih om? Nggak, tapi fun aja, seru-seru aja. Dan di situ bisa nge-explore ide dengan Ya. baik gitu ya. Iya. Kalau dari Mas Konrad mungkin di Shit Happens gitu. Ini kan filmnya juga unik gitu, one take gitu kan. Kalau di Shit Happen apa ya, mungkin itu latihannya yang lama ya, 5 ada 5 take. Cuman kalau untuk kayak dikekang atau apa enggak, bebas kok. Malah justru yang rojak tuh tadinya yang tarik-tarikan itu sebenarnya adegannya ada berantem. Cuman setelah dirapatin sama tim produksi dihilangin itu. Tapi kalau di Shit Happens sendiri pertimbangannya untuk ngambil one take itu kenapa? Dari dulu pengen buat one take. Mungkin menantang kalau Pengen aja gitu buat one take, cuman pada saat gue ngomong sama teman-teman gue yang pernah kasih respon, DOP-nya tunggu, dia mau. Ya udah. Kalau dari Mbak Karina mungkin sebagai aktor di baik itu di Rojak atau di Adi, tantangannya lebih ke apa kan juga beracting dengan anak sendiri gitu, kayak gitu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hadir di sini. Terus suatu kehormatan Bapak Arya Dewa bisa datang ke sini. Senang banget nonton film kita. Terima kasih banget, surprise banget. Tuh Mang Cek tadi nggak bilang, kok tahu ada Bapak gitu. Bukan surprise. Opa bukan bapak, opa. Opa. Mungkin pertama saya mau cerita dulu tentang film Andi. Film Andi ini sebenarnya kita itu di make itu kan kita biasanya di panggung, bikin produksi itu setiap 1 Mei itu kita bikin pertunjukan panggung gitu. Karena udah beberapa kali kayaknya bosen deh, kita pengen sesuatu yang baru gitu. Akhirnya muncul ide, pengen bikin cerita lah, ini bener-bener film pertama, terus kita nyari ide sendiri apa ya. Mumpung kebetulan waktu itu Pipinya masih kecil gitu, kita mikirnya ya buat kenang-kenangan, ntar kalau dia udah gede, ini loh muka kamu waktu kecil gitu. Akhirnya saya nggak bisa apa-apa, tapi punya tim yang hebat, teman-teman dari IKJ yang luar biasa, yang mau support kita untuk bikin film itu. Yang pasti itu banyak banget tantangannya. Kita syuting cuma 1 hari, itu pengalaman pertama buat saya sebagai produser, ngurus semuanya, izin apa segala macam, termasuk ngebujuk si Andinya untuk bisa bermain gitu. Tapi ya alhamdulillah seneng banget ini pertama kali film Andi tuh ditonton di forum seperti ini. Terima kasih Sinema Darurat, terima kasih Panji, terima kasih semuanya. Nanti pengen Cerita di situ sebagai Nggak ada tantangan sih, itu syutingnya di kompleks saya. Jadi udah kenal sama security, jadi nggak perlu izin. Idenya kan pas pandemi kan ceritanya mobil rusak kan. Jadi naik KRL ceritanya. Jadi lagi miskin gitu. Naik KRL, terus ngelihat ketimpangan di pinggir rel itu kan gubuk gitu. Pas kita dongakin parah dikit tuh gedung mewah gitu kan. Terus pikir bikin film tentang ini gimana gitu. Lalu ya seperti Om Krisna selalu ngomongin saya dengan istilah absurdnya itu kan.
kadang-kadang ada istilah pandir juga. Ya udah saya bikin film absurd dan pandir aja. Jadi saya nggak tahu istilah juxtaposition sebenarnya, cuman katanya sih itu menceritakan tentang tiga planet gitu. Ya udah saya bikinnya awalnya itu khayalan, habis khayalan ya ternyata realitanya dua anak lagi di kampung itu, ceritanya kakaknya tuh udah di Jakarta, kakaknya cerita bahwa Jakarta tuh yang bagus-bagusnya aja, masih adiknya kan udah excited banget kan pengen ke Jakarta gitu. Pas ke Jakarta ternyata pengalaman pribadi sih sebenarnya. Pertama kali ke Jakarta kan kata saudara, rumah di mana? Di Cipete. Saya ngebayangin Cipete kan mentereng gitu. Taunya saya udah mulai curiga nih, kok masuk gang gitu. Tahu-tahu dia Cipetenya di belakang. Di belakang kompleks ternyata. Ya itu sih yang mengilham, bahasanya mengilham. Ya nggak ada tantangan sih, nggak ada tantangan, nggak ada kesulitan, dan juga memang nggak serius-serius banget bikinnya karena nggak ada budget juga. Saya juga seadanya aja. Mungkin di hoax kali tantangannya. Ya tantangannya berantem sama saudaranya aja. Teman-teman di sini yang nonton ada pertanyaan atau tanggapan gitu terhadap film yang tadi ditayangkan, mungkin masih apa kayak bingung atau ada yang ganjil kali, ada yang penasaran gitu dari filmnya, boleh banget sih kasih tanggapan atau pertanyaan gitu ke teman-teman kan gitu. Iya, Masukan gitu juga, kalau ada mungkin bisa tulis tangan aja gitu. boleh mau nanya ke Andi atau project juga boleh, mau tanya apa. Iya. Kalau Andi yang menurut aku ya, menurut aku Andi itu pengalaman terberat, soalnya waktu aku masih kecil juga, baru pertama kali main film-film pendek itu. Terus ya scene-nya kan fighting, scene-nya sedih, scene nangis, terus jadi orang miskin itu susah banget buat aku ya. Hidupnya nggak gitu. Belajar sama paman jadi orang miskin. Kalau Rojak Kalau Rojak sama sih, tapi Miskin juga banyak dialognya. miskin juga. Tapi ya Rojak tuh beda sama Jujur, soalnya kalau Rojak kan tadi kan nonton, kalau Rojak mau beli sepatu harus ikut dulu dagang proses, kalau itu kan tinggal minta udah. Itulah. Pas Bang Kondak telepon gua, ini ada peran lu yang mainin ya gini sebagai seorang bapak yang ingin memberikan TV buat anaknya, tapi di pertengahan jalan bapaknya itu dirampok. Nah, di dalam kesusahan itu dia mencoba untuk mencari jalan keluar pintas, seperti tadi itu, seperti ngambil kamera orang. Tapi akhirnya nggak dapet, dan tapi dia paksa beli dengan uang seadanya, dan mungkin akhirnya kebeli TV. Nah, perasaan itu sebenarnya memang lagi ada di saya gitu. Iya, memang dapat itu perasaan itu. Memang lagi Krismon, lagi pandemi. Ya pekerja film tahu lah ya kan, kita pandemi itu wah kacau. Job ya, jadi mau pinjol juga ngeri ya kan. Akhirnya uang mafia itu. Gue diem, coba agak menjauh gitu dari teman-teman, maksudnya biar jangan euforianya jangan terbawa gitu, maksudnya biar lebih mendalami loh. Udah dibikin banget tuh sama Mbak Kori, itu keren banget make up-nya tuh Mbak Kori. Sampai saya tes make up lah, jalan tuh keliling Kota Tua. Itu orang sampai ngikutin, sampai Satpol PP sampai gini. Itu orang mabuk di mana, digebukin di mana, jalan sendiri tuh dari. Akhirnya oh iya dapat, ya udah nih make up cakep. Balik lagi ke teman-teman, ya udah. Baru tuh mulai enak tuh kita coba blocking. Blocking tuh berapa kali tuh ya Bang ya? Jam 8 kalau nggak jam 8 ya.
Mungkin juga perlu dibudayakan ya dalam menilai sebuah karya itu dikotominya itu bukan jelek bagus, bahwa dikotomi dari menilai sebuah karya seni itu adalah kuat atau lemah. Karena kalau lemah itu kita bisa perbaiki untuk next film gitu. Jadi saya suka banget lihat 6 film dengan dinamika yang cukup ya, tema, gagasan, soal penggarapan punya karakter sendiri-sendiri lah. Punya Rama sama punya si Mandrat sama punya si Krishna cukup berbeda gitu karakter-karakter dalam penyampaiannya. Tapi yang pasti dinamika short movie itu menurut saya dia akan menjadi masa depan. Karena saya yakin di generasi aplikatif kayak gini, masyarakat generasi anak-anak saya, mungkin anak kalau kita nggak enak masih ada yang bujangan. Anak-anak saya adalah generasi-generasi yang di backup dan mindsetnya dibentuk oleh peradaban fast, cepat. Jadi mereka nggak akan suka nonton film panjang-panjang kayak film saya gitu. Jadi mereka akan suka nonton. Saya yakin juga bahwa bioskop, kita berani taruhan, bioskop nanti itu akan muter film nggak akan lebih dari 30 menit untuk 10 tahun yang akan datang. Karena generasi seperti Rojak ini, Stanislavski ya jadi namanya. QQ itu dia akan lebih suka menonton film-film yang pendek menurut saya. Itu pertama. Maka saya sangat concern, sudah hampir 20 tahun saya concern di film-film pendek. Yaitu saya dengan komunitas-komunitas dari Aceh sampai Papua. Saya concern karena saya mencoba merawat itu. Dua kali putra saya juga buat film pendek gitu. Jadi cuman sebagai share aja ya, cuman share, bukan lebih oke. Saya pernah lagi sebuah kebebasan yang dimaksud oleh Mas Panji adalah perlu agak dibenahi bahwa sebuah kebebasan di dalam dunia independent filmmaker itu adalah kebebasan menafsir sebetulnya, bukan kebebasan berperilaku. Tapi bukan bikin film seenak-enaknya dan lain-lain gitu, semua ada tatanannya. Kemudian yang disebut kebebasan adalah bagaimana kita punya kebebasan menafsir, berpikir, berekspresi sebenarnya. Sebagai satu share bahwa film pendek itu bukan kependekan dari film panjang sebenarnya. Film pendek itu dia berdiri sendiri dan sangat sulit. Saya sendiri sangat keteteran kalau membuat film pendek, bagaimana hanya dengan durasi yang sangat pendek saya harus mampu menyampaikan apa yang saya mau. Itu nggak mudah. Artinya kita mengacu kepada bahwa visual sebagai sebuah bahasa. Sebisa mungkin dialog selama tidak dibutuhkan kita hindari. Karena apa? Kita memanfaatkan banget visual sebagai sebuah peristiwa bahasa gitu. Mungkin kalau kita lihat film pendek yang menang di Cannes, judulnya Black Hole, pernah nonton mungkin 1 menit doang, hanya itu kita sudah bisa menangkap sesuatu yang besar yang ingin disampaikan dari gagasan itu, yaitu keserakahan, pokoknya gitu. Jadi percayalah pada gambar, pada visual dia sebagai bahasa. Jangan dikotori dengan atau dikotori dengan musik yang terlalu banyak. Karena menurut saya tadi ada beberapa film yang bagus-bagus gitu, jadi saya tonton. Saya judulnya lupa, udah tua malum, jadi suka lupa. Sebenarnya tanpa musik ini keren nih gitu. Apalagi ada ilustrasi lagu ya, kayak ada theme song atau apalah gitu, yang selalu mengiringi dari setiap adegan per adegan gitu. Coba nggak berani nggak sekali bikin film tanpa musik? Karena menurut saya suara kereta sendiri udah musik, suara angin itu udah musik, suara klakson mobil itu udah musik. Saya pernah eksperimen, mungkin udah pada nonton. Saya pernah tahun 2000 saya bikin film Bad. Satu film panjang itu saya nggak menggunakan musik dalam tanda kutip. Sakit jiwa, karena menurut saya perilaku orang sakit jiwa itu kalau dikomposisikan menjadi musik dalam tanda kutip. Apalagi film pendek, menurut saya short movie itu punya kekuatan yang melebihi daripada kekuatan film-film panjang, apalagi film mainstream. Jadi percaya aja sama visual, bahwa visual itu adalah sebuah bahasa. Gua yakin hanya dengan satu gambar bisa mewakili sekian seribuan kata gitu. Satu ekspresi dari pemain bisa mewakili ribuan kata gitu. Maka itu
pendekatan short movie itu adalah menurut saya film esai sebetulnya, film ekspresi dari pembuatnya sebetulnya. Bisa jadi senario yang mungkin orang lain begitu di tangan saya dengan di tangan orang lain akan berbeda gitu. Karena itu bagian dari, jadikan dia sesuatu yang inovatif. Itu cuman sharing ya, artinya yang gua omongin belum tentu betul juga, masih bisa suka-suka gitu. Tapi saya sangat, berapa kali saya lihat tadi ada beberapa adegan bagus banget ya, aduh, ada musiknya gitu. Terus saya coba tutup kuping kalau seandainya saya cuma ngeliat gambar doang, malah kuat gitu menurut saya. Maka itu dikotominya kuat dan lemah tadi. Saya 3 kali regional, terus di Bulungan saya udah bikin 3 kali kalau nggak salah. Saya nonton ribuan film-film pendek dari peserta gitu, terutama di Jawa Barat. Pendaftarnya satu acara aja sudah 1000. Jadi saya harus nonton 1000 film tuh untuk menseleksi. Itu gila, itu bisa pecah kepala tuh. Bisa 1000 film. Itu saya nonton film-film pendek karena saya memang penggemar film pendek. Gitu. Maka acara apapun di mana di sini ada darurat, ini buat saya keren banget. Apa namanya? Darurat film, apa? Sinema darurat. Darurat keren menurut saya, maka saya datang karena ini apa ya namanya? Hiburan gua gitu, kegembiraan gua soalnya. Kalau gua diundang gala premier belum tentu datang kalau nggak temen dekat banget sutradaranya. Kalau gala premier film mainstream. Jadi ya kalau dari saya cuma itu aja, untuk para pembuat film pendek menurut saya nasib sendiri itu untuk membuat. Jadi tidak ada estetika kalau 2 hal ini nggak ada. Jadi begitu juga cara menilai sebuah karya. Kalau saya dulu saya belajar jadi juri ya di FFI tahun berapa gitu. Saya hanya punya pattern kalau saya menilai film. Saya hanya menggunakan 3 pattern itu. Film ini, apalagi tadi yang pertama saya itu naskahnya Seno Bumi Raji Dharma atau apa cerpen dia ya. Artinya saya 2 kali nonton satu film panjang yang dibikin oleh John Rantau, judulnya Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Itu punya Seno juga, dan sama yang Hujan di Atas Genteng ya. Bunyi Hujan di Atas Genteng itu luar biasa, bisa menggunakan naskah orang hebat itu menurut saya. Nah tinggal untuk next menurut saya berkarya terus bebas-bebasnya. Arti pemahaman kebebasan adalah kebebasan menafsir. Pertama kalau karakter yang satu shot tadi, karakter yang satu shot judulnya Shane Evans. Ya, Shane Evans. Itu memang karakter gua sih, gua demen. Jadi maaf Rido kalau yang anak IKJ di sini, kadang-kadang IKJ juga hanya mengajarkan bagaimana kita membuat sebuah kosmetik sinematografi gitu. Jadi kadang-kadang enggak teknis, itu cuma tools, nggak usah takut goyang-goyang. Saya suka tadi adegan goyang-goyang, kalau perlu selip-selip gelap-gelap nggak apa-apa, karena film adalah blueprint dari kehidupan. Jadi kalau menurut seorang sutradara hebat dari Eropa Timur sana bilang bahwa karya yang baik adalah karya yang mampu menggambarkan ketidaksempurnaan hidup itu sendiri. Oke, terima kasih ya. Thank you. Juga kekuatan suara ketika suara tidak mewakili dari sebuah pemahaman imajinasi yang lebih dalam dari penontonnya gitu. Karena karya yang baik adalah dia multitafsir. Dia justru mampu membangun imajinasi yang lebih luas dari diduga dari pembuatnya gitu. Itu satu soal pentingnya audio gitu. Kenapa? Jadi analisa saya bahwa kenapa untuk jenis kesenian terakhir atau yang lengkap karena dia gabungan dari beberapa disiplin ilmu, audiovisual itu kenapa unsur audionya kok dalam penamaannya ditaruh di depan, visualnya justru belakangan gitu kan. Artinya memang ada kekuatan audio yang tadi dia bisa mampu memperkuat dari visualnya atau bahkan bisa mendegradasi kalau tidak hati-hati nih gitu loh, gitu ya. Nah tadi ketika kamera sebagai unsur visual misalnya hanya didekati dengan pendekatan take the picture gitu, hanya mengambil gambar, kamera hanya sebagai alat rekam, ketika kamera sebagai alat bertutur untuk menghadirkan peristiwa, ini kan butuh mindset penafsiran juga itu yang memang harus kuat nih. Artinya kerjasama antara sutradara dengan kameramen atau director of photography ini harus diskusinya harus sublim banget nih.